Sekarang saya lagi berada di sebuah pulau, salah satu pulau yang dibilang terpencil juga enggak, dibilang terpencil juga iya. Dan pulau ini adalah pulau yang letaknya bisa dibilang di tengah-tengah Indonesia. Ada sebuah pulau panjang, ya, yang di bawah Pulau Sulawesi. Salah satu pulau atau kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana saya sedang di Selayar. Di Selayar, kalau tempat saya ini sekarang, saya berada di di ujung barat Pulau Selayar. Ujung barat Pulau Selayar berarti kita bisa lihat sunset langsung di laut sana, laut lepas. Bisa dilihat itu laut lepas loh. Ya, itu laut lepas barat. Dan menuju ke sini butuh waktu yang cukup, ya lumayan lama lah ya, sekitar 30 menit tidak macet. Berarti lama dong ya. Nah sebentar saya akan ditemanin sama seorang teman. Kita bakal cerita banyak gitu ya, tentang masa-masa sekarang ini gitu loh, how to deal with this pandemic gitu. Nah teman saya ini asalnya di Bali, tinggalnya di Bali gitu kan. Sebenarnya dia orang Makassar gitu ya, sahabat dulu, sekarang tinggal bermukim di Bali bersama keluarganya beliau. Dan sudah ya udah beberapa tahun tinggal di sana. Dan sekarang ini dia lagi ke Jakarta, ada urusan keluarga juga gitu loh. Nah sebentar kita bakal ngomongin soal bagaimana sih how to deal with this pandemic, tapi kita tetap dalam keadaan fun gitu loh. Oke, aku lagi tungguin dia nih. Mana ya si Melsnya? Mels. Siko, kasih tau dulu Mel, bilang sudah live. Di mana sih Kak? Di WA aja. Saya ada gitu kan. Tempat ini nggak ada listrik, jadi ada sih ya, tapi aliran listrik dari PLN tuh nggak ada. Kita di sini memakai solar cell gitu untuk listriknya, untuk penerangan dan untuk semuanya gitu ya di sini. Karena memang ini masuk ke sini itu masuknya di hutan bakau dulu untuk bisa masuk di sini gitu loh. Jadi memang tempatnya belum terjamah sekali, belum terjamah banget gitu ya. Tapi sebenarnya sudah dijamah, termasuk juga aku sudah jamah kan. And this is the first time saya datang ke Pulau Selayar. Dan ternyata tempatnya amazing. Saya akan bertemu juga dengan beberapa orang teman gitu. Teman lama, ada pejabat juga yang ada di sini. Untuk kita bisa explore Selayar ini untuk bisa lebih maju lagi gitu. Nah, Mels mana ya? Lama banget dia. Mels tinggal approve Mels. Di lokasi. Yeah, Mels going live. Hai, Hai. finally ya setelah menunggu Iya. delay karena teknis problem lah seperti itu. Kita perlu Iya, Mels, Sementara pas kita perlu cerita sedikit ya bahwa kita ini inisiatif live karena memang kita lagi missing each other ya.
Yes. dan kita mau explore our Ya oke Pak. free wills about everything ya. Ya, Dan ini sebenarnya sudah kita arrange sejak 3 minggu sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. ya nggak apa-apa. Yes. Jadi, Karena masing-masing sibuk, mhm. bukan masing-masing. Pada akhirnya finally kita bisa live dengan kondisi seperti ini. Iya, sebelumnya saya mau say hello dulu untuk semuanya. Selamat sore buat Modi. Enjoy your holiday trip ya. Selayar itu adalah pulau yang indah banget dan sejak mungkin kurang lebih 10 tahun belakangan ini sedang in ya. Enjoy loh. Yeah. Dan kamu beruntung sekali. Saya masih belum bisa kemana-mana, tapi saat ini saya sudah ada di Jakarta karena ada perkawinan ya. Nah, nah, semoga acara ini semoga bisa membuat kita tahu kondisi masing-masing karena sebenarnya saya juga sangat kangen. Saya kangen pulang kampung, saya kangen ketemu teman-teman di Makassar, ketemu orang tua, dan saya juga ya kangen lah ya, pengen pergi kemana-mana tanpa ada bukan worry tentang sesuatu hal ya. Jadi kita safe traveling istilahnya. Tapi anyway, thank you. Hari ini acara ini bisa kita laksanakan ya. Memang ada planning kan, tentu ada persiapan juga dan satu permulaan yang bagus. Kamu di Selayar dan saat ini saya di Jakarta. Terima kasih ini sudah bisa kita mulai. Betul sekali. Jadi sebenarnya kita pengen lakuin kan base-nya Mels adalah di Bali ya, Mels ya. Sedangkan saya sendiri di Makassar gitu loh. Kita pengen ngomongin banyak hal dan kebetulan aku lagi bisnis travel di Selayar, Mels lagi ada family traveling ya di Jakarta ya. Gitu. Pada akhirnya kita harus live di tempat yang seperti ini gitu ya. Tapi it's okay. It's okay. Nah, pada akhirnya kita juga bertemu dengan sebuah metode ya, ide untuk live yang judulnya adalah bagaimana kita bisa deal with this pandemic, tapi kita juga harus kemana-mana gitu loh, keluar dari kampung kita gitu. Betul. Nah, saya sendiri kan kalau ke Selayar tadi naik mobil gitu kan, naik mobil pribadi dari Makassar ke Bulukumba, dari Bulukumba naik ferry ke Selayar gitu kan. Gitu, dan kita bertemu dengan banyak juga orang gitu ya. Nah, sebelum aku ngomongin soal aku sendiri, wah langsung nyala nih. Nggak apa-apa. Ini lampunya dia ngikutin jadwalnya sini kan, di sini kita pakai solar cell gitu, belum masuk PLN gitu kan. Tapi aku jadi pakai timer semua gitu di sini. Kalau sekarang jelas nggak? Kenapa? Kalau mau dilihat ke saya jelas nggak? Jelas. Oke. Jelas. Kalau terang remah aku pindah. Tapi kalau terang, it's okay lah ya. Nah, Mels, aku mau nanya ke kamu. Sekarang kan sebenarnya dari Makassar ke Selayar itu kan ada pesawat gitu kan? Ya. Tapi aku tuh masih insecure untuk bisa naik pesawat. Oke. Gitu. Nah, Mels dari Bali ke Jakarta kan naik pesawat. Oke. Nah, apa yang Mels lakukan? Protokolnya seperti apa sih sebenarnya kalau naik pesawat? Oke. Jadi ini adalah perjalanan perdana saya keluar kota setelah sejak Februari ya. Kita nggak boleh kemana-mana ya. Dan memang karena saya sekarang berdomisili di Bali setelah 20 tahun mungkin kurang lebih ya meninggalkan Makassar, dan saya sekarang memang sudah di Bali bersama keluarga saya. Kegiatan saya memang tidak terlalu banyak ya, saat ini memang saya hanya lebih banyak di rumah bersama anak. Mungkin ada sedikit pekerjaan, tidak sesibuk dulu karena saat ini ya seperti yang Kak Melody tahu, sebelumnya kita sempat ngobrol bahwa Bali sekarang masih sepi ya, belum rame. Istilahnya mungkin ada turis lokal aja, untuk yang turis mancanegara itu belum ada karena memang ya regulasinya belum bisa ya
Dan memang juga masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mereka yang mau traveling ke Indonesia. Jadi intinya karena memang suasana belum kondusif, ya memang Bali saat ini boleh dikatakan masih sepi ya. Tapi kita berharap semoga semua ini cepat berlalu. Nah, kita tidak melakukan banyak kegiatan sih di Bali, tapi karena ini memang sebenarnya saya ada planning ke Makassar, tapi karena memang rencana dari salah satu kerabat kita punya hajat, ya memang ini sudah pernah dilakukan. Ya, kemarin aku juga banyak cerita dari teman-teman dan juga mungkin sebagian besar teman-teman yang mungkin sudah pernah traveling sejak pandemi ini atau during pandemi ini juga mungkin merasakan hal yang sama seperti saya. Nah, yang saya lakukan memang pertama kali ya adalah kita harus rapid. Beberapa airline menyarankan kita boleh kita rapid di airport, tapi saya dan suami itu adalah suami saya kebetulan orangnya sangat prepare ya. Jadi dia bilang well prepare banget ya, kebayang gitu. Kenapa kita harus rapid di sana? Kan kita walaupun kita pede ya kan kita nggak tahu error sistem atau apa. Nah sebaiknya kita rapid aja dulu dan kita akan pesan tiket setelah itu. Nah karena kita planning tanggal 5 kita berangkat, jadi kita rapid tanggal 1 atau tanggal 1. Nah setelah hasilnya yang sebenarnya rapid kedua, karena sebelumnya memang kita pernah rapid juga, waktu itu ada kerabat juga mau datang untuk sama-sama secure lah, kita sama-sama safety lah, mereka dari Jakarta, kita juga di Bali, karena akan ada di satu hotel yang sama dengan jumlah yang lumayan banyak, sekitar ya 15 sampai 17 orang ya, jadi kita rapid. Jadi ini adalah rapid kedua ya dengan anak dan suami. Hasilnya non reaktif ya, dan memang di saat kita rapid itu memang udah kita jelasin bahwa kita mau ke luar kota gitu kan, tempatnya ini luar kota dan ini kemana, ke Jakarta, dan itu jelas ditanyakan oleh mereka yang akan merapid kita. Setelah itu ya udah kita pesan tiket. Nah pengalaman ini mungkin dirasakan teman-teman yang lain ya, bahwa perjalanan di saat pandemi ini boleh dibilang enak-enak ya. Pertama kita harus lebih, iya benar, enak-enak loh. Kita harus pakai masker, face shield, kita harus bawa hand sanitizer, kita harus bawa, waduh repot deh, apalagi saya bawa anak kecil ya, yang anak itu, ya tahu kan mau dia 3 tahun nggak berjalan, pasti rempong ya. Waktu gitu kan. Jadi ya intinya sedikit repot, tapi ini adalah pengalaman yang bagus juga bahwa saat pandemi ini kita tuh ada pesan bahwa kita juga harus menjaga jarak kita dengan orang lain, walaupun mungkin di sekeliling kita pun sudah ya airport sangat protokol kesehatannya sangat luar biasa ya. Saat kita check in juga sudah diminta keterangan rapid kita dan sebagainya. Terus passenger yang lain pun juga melakukan antri itu dengan baik gitu loh. Jadi kesadarannya sudah cukup tinggi lah kalau saya bisa. Kesadaran sudah tinggi ya. Jadi kita juga nggak perlu was-was untuk bisa saling menjaga gitu ya. Banyak juga kok saya lihat traveling bawa anak kecil, bahkan anak lebih kecil dari anak saya, dan mereka juga perlengkapannya lebih lengkap lah daripada saya ya, karena mereka lebih baik ya istilahnya. Ya tempat-tempat makan beberapa di airport tutup ya, memang during pandemi ini kan memang banyak kegiatan ekonomi yang istilahnya mandek ya istilahnya, jadi stop, atau ada beberapa counter yang makanan yang dulu ada terus sekarang udah nggak ada, tapi suasananya cukup oke, dan saya bilang semuanya menjalankan protokol COVID. Nah begitu di pesawat mungkin... Nah ini nih Mels, aku pengen tahu gitu loh, di pesawat itu kan banyak rumors, banyak cerita soal pas dari turun dari pesawat terus kena gitu loh, terus gimana gitu. Terus gimana tuh kalau di pesawat? Ya itu sebenarnya juga saya juga worry ya. Karena dan ternyata saya juga mau sharing nih. Jadi waktu itu saya naik satu airline ya. Ada sih ketentuan yang bilang katanya mereka satu baris kosong, satu baris. Seperti ternyata airline yang saya naikin ini, which is itu salah satu grup dari Lion ya,
uh, itu dia ternyata tidak seperti itu ya. Jadi memang penuh, tetapi bagusnya mereka memberikan kita face shield, mengingatkan kita cuci tangan, dan tetap mengenakan masker di dalam pesawat ya. Terus itu masker itu loh, masker itu kamu pakai masker biasa atau gimana? Ditambal-tambal atau didouble-double gitu atau gimana? Saya dan suami sih istilahnya walaupun kita worry kita tetap pakai yang medical aja ya, kita nggak pakai 2 lapis, tapi tetap kita pakai cuci tangan, hand sanitizer, terus kita pakai face shield. Jadi selama di pesawat kami tuh pakai face shield dan masker lengkap ya, dan mungkin setiap 30 menit sekali kita semprot lagi. Iya. Mungkin kelihatan seperti orang aneh ya, karena setiap kami merasa udah semprot lagi yuk, semprot. Terus setiap kali kita mau duduk, suami juga bawa perlengkapan sendiri, kita semprot dulu sebelum kita duduk. Padahal dari airliner pun telah melakukan yang hal sama, cuman karena memang kemarin sangat full ya, jadi kita agak worry. Nah, beruntungnya saya duduk di bagian depan sekali. Jadi intinya saya ke orang lain lagi. Nah, gitu. Ya itu aja. Menurut saya sampai perjalanan juga oke lah ya. Cuma memang kita worry sih karena terlalu dekat jaraknya, dan itu aku sangat ternyata deket ya, nggak seperti yang saya bayangkan. Tidak skip ya? Ya. Halo. Ya. Oke. Seperti saya bayangkan. Tapi akhirnya semua perjalanan berjalan lancar. Kita turun. Prosedur COVID juga berlangsung saat kita turun. Kita juga tidak naik bus lagi seperti biasa kan, turun tangga, semua pakai belalai ya, jadi langsung masuk. Jadi dari pesawat jadi nggak bawa koper cabin ke ini ya? Kita bawa sih cabin, semua harus cabin koper kita bawa, tapi kita biasanya kan kalau misalnya satu maskapai kan, misal kalau saat belum COVID itu biasa kita pakai, setelah turun pesawat mereka naik bis ya. Nah ini kemarin aku langsung karena pakai belalai itu, jadi langsung masuk ke ruangan gitu loh. Mungkin saat itulah proses gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke dalam ruangan. Nah setelah masuk kita menuju bagasi itu ternyata ada satu pos, di mana pos itu ada yang disediakan oleh Departemen Kesehatan. Jadi mereka menyediakan 2 cara. Kita mengisi form secara manual saat turun dari pesawat, atau kita men-scan barcode yang ada di situ untuk mengisi data-data kita. Apakah kita ada nama kita, nomor telepon ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan keadaan kita secara pribadi. Setelah saya tanya, itu gunanya untuk mereka memberikan informasi apabila setelah perjalanan ini ada salah satu penumpang yang ternyata reaktif, itu kita akan diinformasikan. Nah, kalau misalnya kita duduk di kursi manapun, kita harus jelasin kita duduk di sini. Misalnya 3A, B, C gitu ya. Nah, mereka akan memberikan informasi dan akan menelpon kita untuk memberitahu bahwa samping kamu tuh ternyata reaktif. Jadi kita disarankan untuk rapid atau swab. Ya, ini hal yang untuk kepentingan manifest mereka ya, informasi tersebut ya. Setelah turun dari pesawat. Tetapi yang saya agak istilahnya saya harus bold, bahwa informasi ini tidak kita dapat sebelumnya. Harusnya sih sebelumnya saat kita di dalam pesawat, form itu bisa dibagikan, gitu kan? Jadi tidak numpuk. Pada saat ngisi form itu saya lihat sih agak kerumunan. Jadi karena saya dan suami juga sudah tahu, jadi kita ngisi formnya agak jauh gitu loh. Masih banyak juga yang agak buru-buru ya, karena sudah tahu udah sampai tujuan, tapi ternyata harus ngisi form lagi. Sebenarnya kan hal ini udah informasikan atau disosialisasikan sebelumnya. Ya mungkin bagaimana dari Departemen Kesehatan sama airport, aku tidak tahu, tapi saat itu agak terjadi kerumunan sih saya lihat. Apalagi beberapa orang masih belum menggunakan teknologi dengan men-scan barcode itu, jadi mereka masih manual nulisnya gitu loh. Ya tapi in the end everything is okay, kita udah kasih data kita dan sampai sekarang kita belum ditelepon, jadi berarti
semua penumpang dalam pesawat itu mungkin aman ya saat ini ya, karena saya belum pernah ditelepon atau belum pernah ada informasi bahwa penerbangan dengan ide, karena saya naik batik ya waktu itu, batik belum ada yang mungkin apa Terdeteksi. reaktif ya atau apa gitu. Intinya masih oke. Nah, jadi pada saat kita turun juga ternyata protokol COVID itu masih berlangsung pada saat kita ambil taksi. Semuanya juga, ya kalau saya bilang karena mungkin ya, karena mereka sudah sadar betul kali ya. Jadi semua pun driver di taksi itu pakai masker. Mereka juga sediakan hand sanitizer di dalam mobil. Ya intinya secara umum semuanya sudah sadar lah istilahnya, tahu mana yang mereka perlukan dan mana yang harus mereka sediakan. Jadi ini pengalaman boleh saya bilang cukup. Nah mungkin teman-teman yang lain juga yang pernah melakukan perjalanan ini lumayan cukup ya, buat saya pengalaman pertama ya during pandemic. Bikin heboh gitu ya. Ya kita terbang, kita pakai masker selama di pesawat, kita pakai face shield selama di pesawat, dan semprot lah istilahnya. Tapi inilah ya namanya kehidupan seperti ini, dan ini adalah hal yang bisa kita bilang pengalaman baru yang mungkin saja akan kita laluin ini, karena kita nggak tahu tahun depan ya seperti apa. Apakah ini akan terus kita laluin sampai tahun depan, sampai di mana betul-betul clear gitu. Yeah. Oke, jadi ya kalau mau naik pesawat, saya pikir as long as you tahu kamu sehat ya, dan kamu juga pilih airliner yang menyediakan, yang juga melakukan prosedur dengan benar, saya rasa sih nggak apa-apa ya buat saya. Karena pun juga melakukan hal yang sama, mereka pasti akan melakukan semprot disinfektan ke semua sisi pesawat, ke tempat duduk, seperti itu. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau mereka mau dan mereka mau berani coba pengalaman baru, saya rasa mereka juga harus siap, bahwa mereka juga harus tahu bahwa badan mereka tuh siap, badan mereka tuh sehat istilahnya, seperti itu. Nah Mels, kalau saya kan sejak tadi subuh gitu kan, berangkatnya dari Makassar itu jam 9 malam, sampainya di Bulukumba itu jam sekitar jam 4 subuh gitu kan. Memang larinya lari 30-40 lah gitu kan, karena memang banyak antrian-antrian mobil gitu kan kalau ke daerah ke kabupaten gitu. Nah, sejak saya di pelabuhan itu kan namanya juga kabupaten ya, mereka tidak terlalu aware dengan yang namanya this pandemic gitu. Tetap mereka masih melakukan protokol kesehatan, misalnya pakai masker, dan juga yang selalu miss mereka itu dijaga jarak gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, aku pengen nanya sama Mel gitu ya. Sebenarnya tingkat kepedulian orang itu tentang pandemi ini bagaimana menurut kamu? Saat ini loh. Sekarang kita sudah masuk di fase di mana orang-orang sudah terbagi dua lagi gitu loh. Sudah bukan lagi bahwa aku percaya ada pandemik, aku percaya nggak ada itu, ini konspirasi. Sekarang kita sudah masuk di fase di mana orang-orang sudah berpikir bahwa sudah terbagi dua lagi, bahwa ada satu kelompok yang masih insecure, ya. Kelompok yang sudah deal with this pandemic gitu loh. Sudah mau menerima pandemic ini apa adanya, seperti itu. Nah, gitu. Nah, yang aku mau tanya gitu ya. Aku dari Makassar ke Selayar ini melihat melihat orang-orang itu ya di daerah gitu ya. Mereka pakai masker tetap gitu loh, tapi mereka sistem jaga jaraknya itu tidak ada gitu loh, seperti itu. Dan itu juga yang terjadi mungkin di kota-kota besar sekarang ini, karena mereka have to deal with this pandemic gitu. Menurut Mel gimana? Apalagi Mel sekarang kan lagi di Jakarta nih gitu kan. Bagaimana kamu melihat keadaan yang ada sekarang di Jakarta? Oke, saya sih nggak banyak keluar rumah ya. Kebetulan kemarin karena ada kawinan aja,
Nah, semenjak adanya PSBB ini memang kan dibatasin setiap kegiatan yang apa melakukan dilakukan oleh banyak orang. Nah, tapi kemarin kebetulan karena salah satu kerabat baik kita menikah dan itu karena PSBB berlangsung di Jakarta, dipindahkan venue-nya ke Bogor ya. Nah, mungkin sudah karena semuanya sudah sadar. Jadi sejak persiapan acara sampai during acara itu pun berlangsung, protokol COVID itu tetap ada. Jadi semua undangan pun sebelum mereka diundang, mereka ditanya dulu bersedia hadir apa enggak, bersedia di rapid atau enggak, apakah dalam keadaan sehat. Nah, kalau mereka sudah oke, undangan dikirim, dan begitu mereka sudah sampai di ruangan di gedung, sebelum masuk tuh mereka di rapid dulu. Jadi semua tamu, saya kurang banyak, ya tidak terlalu banyak sih tamunya ya. Let's say ada 200 ya orang ya, tapi itu pun dibagi dua. Jadi dibagi dua, ada yang datang pada saat akad nikah, ada yang datang pada saat syukuran ya, karena tidak boleh ada resepsi kan. Itu sengaja dibagi dua gitu ya? Ya, dibagi dua. Jadi mereka tuh melakukan rapid. Jadi tim kesehatan yang mereka juga pakai, tim kesehatan yang memang melakukan COVID tuh dengan cepat dan memang kita harus nunggu 10 menit. Ya kalau memang hasilnya Anda reaktif, ya memang nggak boleh masuk gitu aja. Tapi so far kemarin, semuanya masuk. Ya. Semuanya masuk. Dan juga kesadaran yang tinggi orang-orang itu setelah acara ada beberapa yang tidak memilih untuk ikut untuk makan minum ya. Jadi setelah acara berlangsung akad nikah, mereka sudah ketemu dengan yang punya gawe, ya udah mereka foto, mereka pulang. Itu ya. Terus ada beberapa juga yang mungkin menunggu setelah makan mereka pulang. Jadi kesadaran mereka sudah sangat tinggi ya. Nah, waktu kemarin aku baru turun dari pesawat dan menuju dari Cengkareng ke Jakarta, itu aku lihat mungkin karena PSBB ya. Jadi aku nggak ada macet sama sekali. Terus aku lihat juga banyak post-post atau counter-counter yang atau baliho atau ya pokoknya advertisement yang mengingatkan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ya saya rasa untuk kota besar seperti Jakarta sudah terbiasa dan saya lihat sangat siap. Tetapi kan kita nggak tahu juga, ada beberapa orang yang mungkin masih kurang peduli ya dengan hal begitu. Nah itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi kalau saya lihat kemarin karena kita kebetulan kerabat kami ini kerabat dekat yang punya acara, ya saya lihat mereka yang diundang pun, mereka yang melaksanakan acara pun istilahnya sadar betul bahwa mungkin kalau orang bilang ini cuman ini COVID cuma ini, itu nggak menjadi satu alasan mereka tidak menyediakan atau mengikuti prosedur COVID yang berlangsung. Ya intinya sih saya lihat dari masyarakat cuma cukup tinggi, tetapi mungkin masih ada juga yang enggak. Contohnya kemarin setelah kita PSBB itu kan kemarin ada demo tuh. Aku lihat, aku sih nggak sempat ngelihat langsung ya karena memang nggak keluar rumah. Tapi ngeliat di TV ya banyak juga kok yang masih. Padahal jarak rumah kamu dengan Bundaran HI deket banget ya. Deket iya. Ini sangat dekat dengan gitu. Cuman ya karena memang kita tidak mau keluar dan membatasi untuk keluar, ya udah setelah acara itu kita langsung pulang ke Jakarta dari Bogor. Jadi memang tidak stay di sana. Dan amazing waktu saya ke Bogor, karena saya itu sudah berapa lama juga saya nggak ke Bogor, karena mungkin di Bogor itu tidak ada PSBB, banyak juga yang kawin dan kita juga macetnya. Iya heran ya, orang-orang Jakarta itu dinernya, lunchnya ke Bogor sekarang. Jadi duitnya Jakarta ke Bogor semua sekarang ya. Sudah ya. Cukup happy sih saya nggak mengalami macet ya di Jakarta. Ya mungkin juga teman-teman yang lain yang udah traveling ke sini dan saat ini atau sebelumnya juga merasakan, ada mungkin yang masih merasakan macet, tapi kemarin karena memang pas PSBB saya nggak ada macet sama sekali. Cepat sekali dari Cengkareng ke Jakarta Pusat itu cepat banget. Kemarin tuh Mels ya,
Sebenarnya sebelum ke Selayar ini, saya harus ke Bali gitu ya. Ada sesuatu yang harus dilakukan di sana selama 2 hari gitu. Oke. Sudah siap semua. Tapi saya mungkin termasuk dalam apa ya, gengnya yang insecure itu. Jadinya gimana ya? Padahal waktu itu kan kita kan lagi ngobrol kan soal bagaimana situasi Bali pada saat pandemik. Yang kamu bilang bahwa orang Bali itu sangat overprotective akan lingkungan mereka soal this virus gitu kan. Gitu. Saya juga mikir bahwa oh, aman tuh kalau gitu gitu. Di lain pihak teman saya ya itu balik dari sana positif gitu loh. Oh. Nah, malah lagi iya malah Kak. Makanya nggak ke sana gitu. Iya, jadi kemarin sih saya sempat ngobrol sama teman-teman yang kesehatan juga ya. Jadi rata-rata tuh kadang-kadang memang ada yang kenapa pulang dari sana. Jadi mungkin sebenarnya kembali ke daya tahan tubuh juga. Karena ini ada satu contoh ya. Kemarin tuh ada satu contoh di mana ada satu orang yang pas di besok acara nih, dia rapid. Ternyata dia reaktif. Nah, setelah di swab, ya, setelah di swab dia negatif. Ternyata dia tuh ada sariawan, ngerti nggak? Ada sariawan gitu loh. Jadi mungkin karena dia sariawan dan mungkin kan orang sariawan juga kan termasuk ada inilah ya virus atau bakteri dalam badannya. Itu mungkin baca di situ. Tetapi setelah di swab dia negatif gitu loh. Nah, mungkin aja teman yang traveling ke Bali ya mungkin ya kalau saya bilang sih mungkin dia terlalu capek terus dalam keadaan mungkin dia juga tidak barangkali ya kalau saya bilang terlalu capek aja sehingga imunnya turun. Nah, sehingga kenapa pulang dari sana negatif ya mungkin juga karena imunnya turun. Saya bilang sih seperti itu. Nah, Karena cepat apalagi kalau udah sakit tenggorokan itu udah pasti ke detect kalau dia atau flu itu pasti dia ke detect kalau dia reaktif. Padahal sebenarnya mungkin kalau dia swab barangkali ya bukan. Ya, gitu. Nah, sekarang kan juga ini kita live gini kan heboh-hebohan soal itu apakah ini basi atau enggak. Kita pengen ngebahas soal bagaimana caranya. Sekarang kan kita sudah masuk di fase ketiga gitu ya. Sejak bulan Februari lalu gitu ya, sudah beberapa bulan dan sekarang kita sudah masuk di mana kita harus memilih apakah kita masuk ke dalam geng insecure atau kita adalah geng di mana kita harus deal with this situation gitu kan. Gitu. Nah, yang kita pengen bahas, yang betul-betul kita pengen runcingin aja gitu loh. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa masuk dalam keadaan we have to deal with this pandemic gitu loh. Kita harus bersahabat dengan pandemic ini gitu loh. Kalau kiat-kiat Mel sendiri gimana Mel? Karena nggak mungkin kan kalau kita nggak keluar dari kampung kita sendiri kan. Gitu kan, dan masih banyak yang harus kita kerjakan, banyak undangan, banyak apa, dan kita masih terus-terusan insecure dengan hal tersebut gitu loh. Kalau Mel sendiri gimana nih Mel? Mel keluar dari kampung dengan keadaan seperti itu harus naik pesawat gitu loh. Ya udah balik lagi ke pribadi masing-masing sih sebenarnya ya, Mot. Jadi bukan berarti kita istilahnya udah ada vitamin, udah ada hand sanitizer, udah ada masker, udah ada semua ya udah istilahnya udahlah pasti saya aman lah ya. Cuman bukan itu juga sebenarnya kita berpikir juga kepada bahwa kepentingan kita keluar. Kalau memang saya perlu keluar ya saya harus keluar. Kalau memang saya perlu ada pekerjaan ya saya harus kerjakan. Tapi ya itu saya juga memberikan menyiapkan diri saya sendiri, artinya saya istirahat yang cukup, saya harus makan yang sehat, saya harus minum vitamin, terus ya kalau perlu ya memang diperlukan ya kalau bisa ya saya harus lebih sering cuci tangan atau ya paling enggak saya semprot seperti itu ya kalau menurut saya. Jadi buat saya insecure-nya tergantung kita dan tergantung kepentingan apa kita keluar. Kalau memang buat saya ya kadang-kadang saya bosan juga di rumah ya waktu masih di Bali. Kadang-kadang kalau lagi bosan saya pengen ngopi ya, saya keluar kalau mau ngopi. Jadi saya nggak bawa. Jadi kadang-kadang saya deal sama suami kalau aku mau keluar dulu ngopi dong sebentar, oke. Nah, jadi saya ngeliat juga
tempat kopinya. Kalau tempat kopinya udah terlalu rame, ya I don't wanna going there. Saya cari tempat lain yang mungkin lebih sepi gitu loh. Atau kalau memang saya favorite coffee di tempat itu, ya saya mau nggak mau harus take away aja. Karena buat saya ya istilahnya kalau memang itu akan jadi penyebab, kenapa sih kita harus ke situ lagi? Kalau saya ya menghindar kan lebih baik kan istilahnya, karena istilahnya masih banyak tempat lain yang mungkin bisa lebih lebih aman, tidak terlalu rame. Atau banyak juga yang saya temuin anak muda juga yang mereka nggak jaga jarak pas ngopi. Ya kalau udah begitu tempatnya, saya udah nggak mau datang gitu. Saya nggak mau Ya, jadi kesana. memang butuh kecerdasan secara komprehensif ya, melihat keadaan untuk Ya, bisa menyikapi keadaan ini gitu. ya betul. Bukan cuman Sama sekedar waktu saya, bukan cuman sekedar bahwa kita sudah punya ilmunya nih. Virus ini ya, kita sudah punya ilmunya nih. Gitu loh. Kita sudah paham tentang protokol kesehatan, kita sudah paham soal yang itu. Tapi satu hal yang paling penting juga adalah bagaimana menyikapinya dengan cara lebih cerdas melihat keadaan ini gitu loh, ya. itu Iya. satu. Itu yang kedua mungkin ya saya bilang kembali lagi bahwa memang sebenarnya kan tipe orang tuh ada dua ya. Ada yang memang tahu ya, ada yang tahu tapi pura-pura tinggal mau tahu. Dan istilahnya Oh, kalaupun kamu sudah tahu ya you do lah term and kondisinya, persyaratannya atau apa, karena kan kamu tuh nggak tinggal sendiri. Buat saya, karena saya sekarang punya keluarga, saya pulang dari ngopi kan saya balik ke rumah, jadi saya nggak mau dong bawa penyakit ke rumah. Jadi ya kalau memang tempat kopi favorit saya rame, ya saya saya hanya take away. Atau kalau misalnya memang ada tempat lain yang bisa jadi alternatif dan ternyata itu tidak terlalu rame, ya saya juga nggak terlalu lama, mungkin hanya ya 45 menit sampai 1 jam lah ya. Kadang-kadang di sana saya juga bisa baca buku atau mungkin sekedar main sosial media ya. Karena kadang-kadang kalau udah punya anak kan suka jarang bisa pegang gadget di rumah. Ya, itu aja. Cuman saat ini saya belum pernah ke salon ya. Saya belum pernah pijat ya. Terus apalagi ya? Itu aja sih. Pedicure juga saya belum pernah. Jadi hal-hal yang biasanya saya me time untuk diri saya seperti pijat, saya kan senang sekali pijat ya, atau mungkin saya ke salon untuk beresin rambut atau apa, itu saya nggak lakukan dulu. Sebenarnya beberapa orang bilang it's okay kok, nggak apa-apa, ada protokol covidnya. Iya nggak apa-apa, tapi buat saya ya udahlah, saya juga nggak kemana-mana kok, dan saya juga nggak terlalu, it's not necessary for me gitu loh ya. Kalau ya. saya Jadi salah satu kecerdasan tentang pandemik ini adalah tidak melakukan kegiatan termasuk me time itu jika dia ada indikasi bisa menularkan di situ gitu ya. betul. Ya. Padahal mungkin semua salon juga yang beroperasi sudah sangat sudah sangat sudah sangat Protokol cerdas banget. menerapkan protokolnya. Nah, tapi kemarin Ya. kebetulan waktu itu saya harus make up kemarin karena ada pengantin. Mbaknya saya tanya, maaf ya Mbak, saya ini apa Mbak udah rapid ya Bu? Saya sejak saya sejak COVID ini, saya setiap 14 hari saya pasti rapid karena saya kan ke rumah orang gitu ya. Gitu. Dan saya bilang, wah, berarti Mbak ini cerdas juga ya, dia maksudnya dia juga tahu bahwa jasa dia walaupun juga ya saat ini diperlukan, walaupun nggak seramai dulu, tapi dia tahu, ya Mbak, karena saya kan ke rumah orang, saya make up orang, jadi pokoknya saya selalu setiap 14 hari saya pasti rapid gitu loh. Atau kalau misalnya saya terlalu capek, saya nggak mau terima kerjaan, nanti setelah itu saya baru rapid terus saya kerja lagi. Ya pilih Nah, itu tuh masing-masing sih, menimbulkan kesadaran untuk seperti itu para pekerja yang bisa menularkan kepada orang lain, itu menimbulkan kecerdasan seperti itu susah sekali ya. Iya benar, karena nggak semua orang juga Kan tidak semuanya di rapid, nggak semua orang juga nggak istilah ini. Padahal kalau kita pikir ya, corona ini memang menakutkan, memang membuat orang tuh was-was, khawatir, dan mungkin jadi parno. Tapi kan kita juga cerdas menyikapinya ya, bahwa dari angka kematian yang dari grafik kematian atau kesembuhan tuh kan juga
ditunjukkan ada penurunan gitu loh. Tetapi kembali lagi ya, saya bilang kita nggak bisa secara langsung, oh iya lagi naik nih, bahaya nih. Kan kita juga nggak tahu apakah memang saat ini orang dengan tingkat kematian COVID itu betul-betul karena COVID sendiri atau karena sudah ada penyakit bawaan. Iya. Seperti itu ya. Dan pada Jadi dasarnya memang yang ini biasanya memang ada penyakit bawaan kan, tidak ada langsung ya, karena itu. Iya. nah tapi kalau misalnya kamu baik saja, kamu menjalani karantina, melakukan hal-hal, melaksanakan apa yang memang harus kamu laksanakan di karantina itu, minum vitamin, relax, nggak boleh stres atau apa. Saya rasa banyak juga yang sembuh. Karena kita kan juga berharap ini tidak akan terus-terus menjadi momok ya. Dan vaksin, begitu ada vaksin juga kan belum tentu ini vaksinnya langsung tokcer gitu kan. Nah, vaksin juga kan ada prosesnya. Jadi saya pikir kita berharap ini berubah, kita berharap ini, tapi tetap ada kehati-hatian lah dari kita bahwa selalu ada sebab dan musababnya kalau seseorang itu sakit atau meninggal. Ya, even though saat ini semua dilakukan prosedur COVID di rumah sakit, walaupun dia sakit jantung, ya itu juga kan menjadi ketentuan sendiri dari Departemen Kesehatan gitu. Tapi ya itu kembali lagi kita harus cerdas menyikapi, kita harus juga tahu bahwa batas tubuh kita ini seperti apa, dan kita juga harus tahu bahwa kita nggak hidup sendiri, kita ada keluarga yang harus kita jaga, ada hal yang harus kita perhatikan, bukan hanya kita sendiri tapi juga teman, sahabat, orang lain, keluarga, seperti itu sih menurut saya. Iya. Sekarang udah jam berapa nih ya? Sekarang udah jam 17.44. Sekarang kalau 10 menit lagi ya. Nah, Mel, terakhir ya. Bagaimana cara Mel sendiri untuk bisa deal with this pandemic? Bagaimana caranya untuk bisa deal dengan pandemic? Ya udah, kamu laksanakan aja protokol yang ada, ya. Kamu kembali tahu apa yang harus kamu lakukan, bahwa menjaga imunitas, menjaga kebersihan itu kan semuanya dari dulu sudah diajarin ya sebetulnya. Cuman karena dulu tidak ada virus seperti ini, mungkin jadinya orang mungkin lebih aware. Ya saya rasa hidup sehat, berolahraga itu sudah jadi apa ya? Sudah jadi habit lah sepertinya. Kita hanya mengingatkan aja. Karena orang-orang pun di luar sana pasti sudah lebih canggih ya istilahnya, lebih pinter. Tapi kalau saya berdamai dengan COVID bukan berarti kita seenaknya, tapi kita tetap juga yang seperti yang saya bilang tadi, kita tetap harus tahu jaga jarak, lebih baik tidak keluar kalau memang tidak perlu, dan saya rasa kita juga harus tahu batas tubuh kita karena badan ini kan seperti mesin ya, Mot, juga dia perlu istirahat. Dan kenapa orang-orang yang tidurnya cukup itu pasti kualitas hidupnya lebih bagus karena badannya dia memang memerlukan itu, dan kita nggak boleh apa ya istilahnya, nggak boleh jahat sama badan sendiri ya. Kalau memang harus istirahat ya kita harus istirahat. Yang orang-orang bilang kita harus istirahat 7-8 jam itu memang betul, karena memang tubuh kita ini harus istirahat karena badan kita ini sudah ada alarmnya kok. Kalau kita pasti kita sudah merasakan sendiri, oh ini aku kurang tidur, oh ini aku kurang minum, oh ini aku kurang makan, atau mungkin aku terlalu ini. Jadi sebenarnya kalau kita memperlakukan badan kita dengan mencintai badan kita ini, ya saya rasa virus apapun ya mungkin ya kita bisa inilah istilahnya tidak apa ya, bukan berarti kita takabur atau apa ya istilahnya, tapi kita bisa deny lah seperti itu. Jadi intinya buat saya cerdas menyikapi dengan lihat kondisi yang ada, peraturan yang ada kita jalanin, kita jaga tubuh kita. Saya rasa itu aja sih. Ya, karena saat ini memang tidak terbayang untuk saya mau kumpul-kumpul, walaupun saya kangen sekali ya kumpul-kumpul itu, kangen sekali bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa, atau bisa bertukar cerita, sampai mungkin bisa berpelukan sama teman, ya kan, itu hal yang kita kangen saat ini ya kan. Tapi dengan kondisi begini ya kita memang harus bisa memaklumi itu nggak bisa kita lakukan seperti itu dulu.
menurut Yes, saya. yes, yes. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Mels. Oke, Edisi thank you. perdana kita cukup sukses ya. Ya, sukses. Ini adalah program perdana kita yang mungkin cerita mungkin next week atau next month kita bisa bikin yang lebih seru lagi. Kita bisa Tapi bikin lagi yang anyway, lain. ya saya cemburu banget loh kamu bisa jalan-jalan ke Selayar. Bisa ke Bira itu, wow luar biasa. Tapi kamu belum nyapa loh yang join sama kita hari ini. Halo Sri, halo Hai, Andre, ada halo juga Fanny, James, halo. Karna. Tadi juga ada Pak Miswar ya. Beliau adalah Iya, salah satu anggota DPR di Sulawesi di Selayar sini. Tadi masuk juga beliau. Terus buat Telmi ada banyak banget deh. Ada kakak dari Makassar Headquarters juga, thank you. Ada Sriko juga, ada Ibu Rini. Banyak lah tadi ya. iya. Next kita boleh ngobrol apa lagi. Nah, nanti kita bisa Kenapa? ngobrol yang nanti next episode kita bisa ngobrol yang lebih seru. Yang pasti nanti kalau misalnya Mel udah di Bali, kita akan cerita soal Bali. Oke? Oke, yes. Oke, Oke, terima kasih Mel. Mot. Semoga yang kita bicarakan ini ada hikmahnya dan juga bisa jadi masukan buat teman-teman yang lain. Mungkin saat ini memang belum banyak yang bisa join, tapi saya harap informasi dari yang saya berikan, yang juga mungkin teman-teman sudah banyak tahu, jadi kita bisa saling tahu bahwa naik pesawat, naik kemana-mana, it's okay. Kalau memang itu harus dilakukan, ya kita lakukan, protokol COVID, dan semuanya tetap harus dilaksanakan. Itu aja Ya sih. betul. Dan aku tambahin yang seperti tadi Mel bilang bahwa hal ini pandemi ini bukan cuma kita sudah masuk dalam fase yang terakhir ini bahwa bukan cuma masalah kecerdasan, masalah Ya, pandemik ini atau kita collect informasi, tapi bagaimana caranya kita menyikapinya. iya. Jadi lebih cerdas lagi. Karena kita kan semua punya memori indah kok selama pandemik ini. Nanti mungkin ya 1 tahun, 3 tahun lagi kita akan cerita lagi soal pandemi ini. Wah pandemi ini kita gini ya, pandemi ini kita gini ya. Dan memang salah satu hal yang saya rindu adalah kangen kumpul keluarga. Betul. Sangat Oke, sangat kangen Mels. banget. Ya, thank you Thank you Mot. banget ya. Sukses terus ya. Ya, salam buat teman-teman di Bentar. di Makassar, di Selayar. Enjoy your holiday trip ya. Oke, Mels. Sehat terus. Ya, sehat terus. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye. Iya, juga buat Terima Mels kasih ini teman-teman keluar yang udah join. terus. Bye. Terus, bye-bye. Bye. Well guys, itulah tadi Mels, salah satu sahabat saya, dan kita akan punya banyak cerita-cerita yang lagi di edisi-edisi mendatang. Terima kasih juga buat Makassar Headquarters. Bisa follow di akun mereka di @mkshq Makassar Headquarters. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah join ke sini. Mudah-mudahan besok-besok kita bakal jumpa lagi dan kita bakal ngomongin banyak hal lagi bareng sama Mels. Oke, di Makassar Headquarters Introducing Awareness. Yang mau diwakil, kita ketemu lagi di next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.